Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sahabat seputar Telegram.com, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai politik di Kabupaten Pulau Taliabu. Namun kali ini kita akan bincang-bincang lebih spesifik dan agak berbeda. Nah, kita sudah kedatangan tamu kita dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pulau Taliabu. Apa kabar, Bapak Nazamuddin SIMA selaku Kasih Intelijen Kejari Pulau Taliabu? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Baik, sahabat seputar Telegram.com, sebelum kita mengulas lebih lengkap terkait dengan tema malam ini, peran jaksa dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Pulau Taliabu, kita akan bincang-bincang seadanya dengan Bapak Kasih Intel Kejari Pulau Taliabu. Betul, Bu. Kabar belakang ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Siap. Sebelum kita memasuki pada tema spesifiknya, mungkin kita akan tanya-tanya dulu, Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai Kasih Intel di Kejari Pulau Taliabu? Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam rekan-rekan yang menyaksikan tayangan malam ini di seputar taliabu.com untuk podcast dengan tema peran kejaksaan dalam pelaksanaan pilkada di tahun 2024. Terkait bahwa berapa lama saya pribadi menjabat selaku Kepala Sesi Intelijen di Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, kurang lebih 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 1 tahun 10 bulan. Dari pengamatan kami melihat memang bahwa Pak Kasih Intel juga ini sudah mengamati, menganggap bahwa buyar terkait dengan atau meluas terkait dengan pemahaman terkait dengan jaksa yang kemudian perannya terhadap politik. Baik, seperti apa? Terima kasih. Khusus untuk barangkali sebelum masuk ke terkait peran pihak kejaksaan dalam proses pelaksanaan pilkada, terlebih dahulu kami atau saya sendiri akan menjelaskan terkait beberapa bidang teknis di Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu. Itu ada 5 bidang. Bidang pembinaan, kemudian ada bidang intelijen, selanjutnya ada bidang tindak pidana khusus, selanjutnya ada bidang tindak pidana umum, kemudian kelimanya ada bidang peradaban dan tata usaha negara. Menyangkut terkait pelaksanaan pilkada, khususnya di bidang teknis, ada 3 bidang yang bisa digunakan, yang bisa berperan. Yang pertama adalah di bidang perdata dan tata usaha negara. Perdata dan tata usaha negara. Untuk bidang perdata dan tata usaha negara itu kemudian bisa perannya adalah bisa mendampingi penyelenggara negara dalam hal kasus keperdataan, misalkan ketika ada gugatan terhadap penyelenggara negara, baik KPU atau Bawaslu. Jadi kalau untuk sebelum penyelenggaraan pilkada, untuk penyelenggaraan pemilu itu telah ada MOU, perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung Muda, Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan KPU RI terkait tupoksi dalam hal keperdataan. Ya, itu bidang yang pertama. Yang kedua ada bidang tindak pidana umum. Kalau kami tindak pidana umum di Kejaksaan ini tergabung dalam Sentra Gakumdu. Ada 3 instansi yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. Yang pertama adalah pihak Bawaslu, yang kemudian ada pihak Polri, kemudian ada pihak Kejaksaan. 3 instansi inilah yang tergabung dalam Sentra Gakumdu dalam hal penegakan pelanggaran tindak pidana dalam hal tindak pidana pemilu ataupun tindak pidana pelaksanaan pilkada. Itu bidang yang kedua. Yang selanjutnya ada bidang intelijen. Intelijen. Khususnya untuk bidang intelijen ini dalam hal pengamanan ketertiban penyelenggaraan pemilu. Salah satu contohnya adalah ketika pelaksanaan pemilu yang telah kita laksanakan di Februari tahun ini, tahun 2024, bidang intelijen itu telah melakukan menandatangani surat perjanjian kerjasama (MOU) antara bidang intelijen, ya, Jaksa Agung Muda, ini khususnya untuk intelijen. Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan KPU RI dalam hal proses pengamanan pelaksanaan pilkada.
yang lebih khusus dalam MOU tersebut yang ditandatangani adalah terkait distribusi logistik. Termasuk mulai dari dari proses pencetakan logistik sampai kotak suara ya, salah satunya kotak suara, sampai pendistribusian tingkat kecamatan dan desa. Itu berarti ini berlaku dari pusat hingga ke daerah. Berlaku dari pusat secara berjenjang, dari pusat kemudian tingkat provinsi, kemudian ke daerah. Itu ruang lingkup MOU antara pihak kejaksaan dan hal bidang intelijen dengan KPU RI. Khusus untuk penyelenggaraan pemilu yang sudah berlalu. Terkait pelaksanaan pilkada ya, untuk bidang intelijen tentunya karena pelaksanaan pilkada ini diselenggarakan di masing-masing daerah, barangkali mungkin dalam waktu dekat ini juga akan ditindaklanjuti, walaupun yang lalu dalam pelaksanaan pemilu sudah ada perjanjian kerjasama antara KPU RI di pusat dengan Jaksa Agung Muda Intelijen. Barangkali nanti di tiap provinsi juga akan ditindaklanjuti untuk ada perjanjian kerjasama antara kejaksaan tinggi dalam hal ini dengan KPU provinsi. KPU provinsi dalam hal ruang lingkupnya, walaupun sampai sekarang mungkin belum tanda tangan MOU itu, tapi ini lagi sementara proses tindak lanjut akan diadakan MOU untuk proses pendampingan dalam hal penyelenggaraan pelaksanaan pilkada yang sebentar lagi di bulan November akan kita laksanakan. Oke, siap. Jadi kan dari penyampaian Bapak Kasindra tadi mengenai untuk MOU bersama dengan KPU, betul. Apakah mungkin bisa disampaikan poin-poinnya nanti ketika dalam pelaksanaannya seperti apa untuk ketika sudah selesainya dilakukan MOU bersama dengan KPU, bagian intelijen misalnya. Yes. Baik, kalau untuk bagian intelijen kami lebih fokus kepada ancaman atau hambatan yang berpotensi terjadi pada saat pelaksanaan pilkada. Kalau bidang intelijen itu yang diantisipasi. Itu seperti apa Pak kalau bisa dicontohkan? Untuk hambatan dan juga ancaman-ancaman pilkada. Contohnya misalkan dalam pelaksanaan pilkada ternyata ditemukan di lapangan ada potensi misalkan chaos, maka itu kemudian dilaporkan secara berjenjang untuk kemudian diambil langkah-langkah preventif sebelum terjadi itu. Kita harus baca itu dulu. Ada ke sana. Yang kemudian yang saya ingin tambahkan bahwa dalam proses pelaksanaan pemilu ataupun pilkada, khusus untuk di kejaksaan itu telah dibentuk posko pemilu. Posko pemilu. Khusus untuk di kejaksaan. Di kejaksaan itu dibentuk mulai dari pusat, kemudian tingkat kejaksaan tinggi di provinsi, kemudian tingkat kejaksaan di kabupaten kota. Itu ada posko pemilu. Tujuan dibentuknya posko pemilu itu adalah jika kemudian ada masyarakat yang mengetahui misalkan ada terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, itu bisa dilaporkan kepada kejaksaan, bisa mengadu ke kejaksaan. Siap. Misalnya kalau untuk dari posko pilkada atau pemilu ini di Kejaksaan Negeri Pulau Triabu, contohnya seperti temuan kasus apa saja ya ketika masyarakat untuk melaporkan? Temuan apa saja? Baik misalnya money politik atau apa? Ya, temuan apa saja bisa dilaporkan, baik money politik atau misalkan pengarahan tidak netralnya ASN. Semua indikasi-indikasi itu bisa dilaporkan. Nanti kalau misalkan dilaporkan, kami kemudian itu menjadi sumber informasi sebagai penyumbang data informasi kepada pihak Senter Gakumdu. Karena yang punya kapasitas untuk menindak terhadap temuan pelanggaran pidana itu Senter Gakumdu. Itu. Kan juga kan jaksa ini kan juga kan tergabung dalam Gakumdu. Benar. Ya kan. Benar. Untuk sebelum kita lanjut, Pak Kasih, saya tadi sedikit mengurik pada sisi bagaimana peran jaksa dari sisi hambatan dan juga ancaman pilkada ini. Untuk sejauh ini bagaimana peran jaksa ataupun pengamatan jaksa dalam menjelang pilkada di Pulau Triabu, melihat ancaman-ancaman yang ada di khususnya misalnya Ibu Kota Umum ataupun Triabu secara umum. Seperti apa? Memang kalau secara data KPU RI bahwa Maluku Utara secara umum itu termasuk tanda kutipnya itu dalam lingkaran merah penyelenggaraan pilkada. Baik pemilihan bupati ataupun pemilihan gubernur.
Itu ada beberapa provinsi yang saya ingat salah satunya adalah Maluku Utara. Termasuk salah satunya itu Kabupaten Pulau Taliabu. Itu masuk dalam zona merah menjadi catatan di KPU. Makanya memang di Maluku Utara concern kami adalah bagaimana melakukan upaya-upaya supaya penyelenggaraan pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan aman. Itu. Kalau untuk sampah ini terkait bagaimana pengamatan kami, khususnya Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu terhadap pelaksanaan pemilu yang telah kita laksanakan ataupun kemudian pelaksanaan pilkada, untuk sementara dalam posisi masih aman, belum ada gejolak, sehingga dalam tanda kutip pimpinan kami masih sementara taraf aman lah untuk sampai detik ini, sampai malam ini masih taraf aman. Oke, siap. Mungkin ada terkait dengan sisi peran jaksa juga dalam pelaksanaan pilkada ini. Dari pengamatan Pak Kasih ataupun jaksa melihat bagaimana cara jaksa dalam menyikapi persoalan pilkada, misalnya terkait dengan selain money politik ataupun pelanggaran lain, ini kan tentunya butuh ketersinambungan dengan Gakumdu dan lain-lain. Betul. Mungkin ada hal-hal lain-lain dalam menyelesaikan permasalahan ini dari sisi. Baik, berdasarkan data di kami dalam penyelenggaraan baik pemilu atau pilkada ada beberapa potensi sebenarnya, terutama khusus untuk di Kabupaten Pulau Taliabu ini, beberapa poin itu diantaranya itu yang paling penting adalah yang pertama itu money politik. Yang kemudian adalah tidak netralnya ASN untuk di Kabupaten Pulau Taliabu. Jadi beberapa langkah yang kami laksanakan khusus di Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu ini adalah melakukan penyuluhan, penerangan hukum, kemudian yang melibatkan ASN di Kabupaten Pulau Taliabu ini dalam rangka penyampaian bahwa agar agar ASN itu netral, itu pada saat pelaksanaan pemilu yang lalu, itu sebelum pelaksanaan hari H pelaksanaan pencoblosan, itu kami telah melaksanakan kegiatan penerangan hukum yang menghadirkan sebagai peserta kegiatan tersebut ada beberapa ASN dari beberapa OPD di Kabupaten Pulau Taliabu. Itu beberapa hal yang kami lakukan, beberapa langkah yang kami lakukan untuk menindakan, paling tidak minimalisir terjadinya pelanggaran pelaksanaan pilkada. Dan melihat pada saat pemilu kemarin berlangsung, memang tingkat potensi pelanggaran ASN itu memang kecil atau memang dia juga ada? Kalau untuk yang kemarin data di kami ya kemungkinan ada, walaupun itu datanya kami belum tidak dapatkan pasti, tapi untuk pelanggaran pemilu kemarin bisa diminimalisir dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, baik itu mungkin dari kami sendiri, dari kejaksaan, ataupun dari pihak kepolisian maupun dari teman-teman Bawaslu. Karena kalau saya lihat ini memang tim 3 instansi yang tergabung dalam sentra Gakumdu ini memang pada saat pelaksanaan pemilu kemarin itu memang giat melaksanakan beberapa kegiatan baik di desa-desa atau di kecamatan. Nah, itu. Dan untuk pilkada juga Pak Kasih, ini kebanyakan banyak laporan yang kami terima juga dari media seputar taliabu.com bahwa terkadang mengenai momentum politik menjelang pilkada itu kebanyakan banyak ada intervensi-intervensi dari para kepala desa yang ada di desa-desa. Mungkin untuk mengantisipasi ini, bagaimana sih langkah-langkah jaksa yang akan diambil ke depannya? Baik, yang jelas terkait ada peran misalkan aparat tingkat desa untuk melakukan penegakan terhadap warganya, itu memang salah satu kategori pasal pelanggaran pelaksanaan pemilu ataupun pilkada. Walaupun memang secara data secara informasi kami dapat informasi itu, hanya kan secara data kami tidak mempunyai data itu. Makanya kemudian langkah yang kami ambil adalah membuat posko pemilu. Jadi harapan kami ketika memang masyarakat mendapatkan informasi atau punya data bahwa ada tekanan dari pihak pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun sampai tingkat desa, kecamatan sampai tingkat desa, silakan laporkan. Kalau misalkan silakan laporkan ke tim sentra Gakumdu. Itu ada di Bawaslu. Kalau kemudian tidak laporkan ke sana, silakan laporkan di
khusus untuk kami di Kejaksaan ada posko pemilu, posko pilkada. Itu silakan dilaporkan di sana. Tentunya kalau kami mendapatkan laporan itu, maka kami akan tindak lanjuti itu. Karena kan kalau kita berbicara pembuktian, maka minimal harus ada 2 alat bukti yang harus disampaikan. Jangan hanya katanya, lisan begitu. Hanya lisan. Minimal ada, paling tidak kami untuk bisa menindaklanjuti harus ada, paling tidak ada laporan dulu bahwa ada tekanan dari kepala desa yang ini, aparat desa yang ini, supaya kami bisa telusuri itu. Minimal ada bukti video atau data, foto betul, misalnya. Benar. Paling tidak itu, atau paling tidak laporkan dulu supaya kami bisa klarifikasi kepada si terlapor. Siap. Gitu. Yang kami bisa lakukan. Biasanya pengalaman kami sebagai media di seputar taliabu.com ini, Pak Kasih, banyak masyarakat yang takut melapor. Alasannya karena tekanan-tekanan dan lain-lain dari pemerintah desa maupun dari pejabat-pejabat lainnya, oknum-oknum pejabat lainnya yang kemudian sudah menekan mereka dengan kata-kata misalnya, yang kemudian itu juga mereka takut untuk bersuara kepada pihak penegak hukum ataupun penyelenggara. Mungkin dari sisi hukumnya, apakah nanti ketika para masyarakat ini akan melaporkan pelanggaran-pelanggaran pilkada dari identitas mereka bisa disembunyikan atau seperti apa? Iya, pasti. Yang jelas kalau khusus untuk di kami, ya di Kejaksaan, ketika ada pelapor yang melaporkan sebuah tindak pidana atau pelanggaran, yang khususnya dalam pelaksanaan pilkada ini, tentunya itu akan kami samarkan, akan kami tutupi. Itu menjadi sebuah kewajiban di kami untuk kemudian melindungi si pelapor. Siap. Makanya harapan kami adalah dalam rangka ini kan lagi momen-momen pelaksanaan pilkada ini, walaupun di KPU belum membuka untuk pendaftaran, tapi paling tidak ini kan sudah momen-momen lah, masuk tahapan-tahapan. Harapan kami ketika memang masyarakat mengetahui, ya, atau lebih bagusnya lagi kalau mempunyai data dan misalkan dokumen dan foto dan sebagainya, itu silakan laporan kami, dan tentunya identitas pelapor kami akan lindungi. Akan disembunyikan? Ya, kami akan sembunyikan. Intinya kami akan sembunyikan. Siap. Ya. Untuk selanjutnya Pak Kasih, bahwa mengenai pelanggaran ataupun dari hukum ini, para pelanggar ini kira-kira misalnya dia selaku oknum ASN misalnya terlibat dalam politik praktis, itu hukumannya itu berapa sanksinya, berapa lama kira-kira kalau untuk? Baik. Itu bisa dipidana atau seperti apa? Pidana atau seperti apa? Tentunya pidana. Kalau memang ada pelanggaran dari pihak ASN, itu adalah pidana. Tapi tentunya untuk menyatakan pidana atau bukan, ini kan melalui kajian, kajian oleh tim Sentra Gakumdu. Yang pertama yang melakukan kajian itu adalah teman-teman dari Bawaslu. Jika teman-teman Bawaslu berikan laporan atau temuan bahwa ada indikasi tindak pidana, maka kemudian itu dilanjutkan ke kawan-kawan yang tergabung Sentra Gakumdu. Kan dalam proses penanganan tindak pidana pemilu atau pilkada ini kan kita dibatasi dengan jangka waktu. Jangka waktu itu saya lupa pastinya, tapi kurang lebih 7 hari kalau nggak salah waktunya. Jadi makanya memang kami 3 instansi ini harus tergabung dalam Sentra Gakumdu. Tujuannya adalah untuk memendekkan jarak komunikasi antara pihak Bawaslu sebagai penerima laporan atau yang melakukan temuan, kemudian pihak penyidik, pihak kepolisian, kemudian dengan kami jaksa penuntut umum, yang tentunya nanti kalau memang ternyata berdasarkan temuan kajian dari pihak Bawaslu bahwa ini sebuah tindak pidana, dilanjutkan kemudian ke tim Sentra Gakumdu, nanti tim Sentra Gakumdu dalam pihak Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan akan menyatukan persepsi bahwa ini sebuah tindak pidana. Bukti-bukti ini harus dicari. Siap. Dengan seperti itu, maka ketika ini dijadikan satu perkara, maka itu tidak akan bolak-balik perkara. Karena itu menjadi satu kesatuan, kesepakatan antara pihak penyidik dan pihak kejaksaan selaku penuntut umum. Siap. Berarti memang langkah-langkah ini yang dijelaskan untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Mungkin ada peran-peran jaksa yang lain dari Pak Kasih Idil yang bisa dijelaskan kepada masyarakat Pulau Taliabu untuk mengenai peran jaksa dalam menjelang pilkada ke depannya, selain dari sisi pelanggaran dan lain-lain. Mungkin seperti apa? Baik, jelasnya kalau seperti yang saya jelaskan awal, bahwa salah satu tupoksi bidang intelijen di Kejaksaan itu adalah melakukan pengamanan terhadap penyelenggaraan pemilu atau pilkada.
Jadi itu menjelang. Iya, pelaksanaan seperti inilah, yang menjelang pelaksanaan seperti ini. Makanya salah satu giat yang kami lakukan adalah melakukan pendekatan terhadap baik kepada masyarakat ataupun kepada ASN ataupun kepada penyelenggara pemilu agar kiranya potensi-potensi pelanggaran itu ditiadakan karena ada konsekuensi hukum kalau itu kemudian dilanggar, dikerjakan. Itu yang kami lakukan. Siap. Oke, mungkin kita sebelum kita akhiri, mungkin bisa berikan sedikit langkah-langkah dari peran jaksa bagaimana untuk mengantisipasi permasalahan ini. Langkah-langkah apa yang dibuat selain sudah terbentuk terkait dengan posko pengaduan bagi masyarakat yang akan mau melaporkan terkait dengan temuan pelanggaran. Mungkin apa-apa saja lagi yang akan dibentuk oleh jaksa selaku peran untuk memfungsikan perannya di dalam jalan pilkada ini. Baik, yang jelasnya beberapa mungkin yang kami bisa lakukan selain melakukan kegiatan penerangan hukum terhadap masyarakat, ada juga yang kami lakukan adalah ada satu kegiatan di kami, khususnya di kami itu di bidang intelijen adalah jasa jaga desa. Jadi melalui kegiatan tersebut tentunya kami akan menyampaikan kepada masyarakat ketika kami melakukan kegiatan untuk kemudian tidak melakukan pelanggaran yang nantinya akan berkonsekuensi secara hukum. Itu yang kami lakukan. Yang kemudian kami akan memberikan pemahaman bahwa ada hal-hal yang dilarang yang tidak boleh dilakukan. Karena kalau kemudian itu dilakukan, itu ada konsekuensi hukum yang akan didapatkan oleh si pelanggar. Akan dia menerima sanksi-sanksi. Ada konsekuensi hukumnya, betul. Oke, mungkin. Baik, sahabat seputar Tele.com, kita mungkin mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini bersama dengan Pak Kasih Intelijen Kejari Pulau Taliabu, Bapak Nazamuddin, yang sudah berkesempatan hadir dalam undangan spesial kita untuk mencerdaskan publik terkait dengan bagaimana memberikan pemahaman terkait dengan politik dari sisi peran-peran kejaksaan di Pulau Taliabu. Mungkin sedikit penyampaian dari saya dan juga Bapak Kasih Intel Kejari Pulau Taliabu yang sudah berkesempatan hari ini. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih. Makasih. Makasih. Nanti kita akan kembali. Siap, makasih. Oke.